menurut teman-teman, apa tantangan atau masalah terbesar dalam pelayanan BPJS Kesehatan yang teman-teman rasakan di rumah sakit ya? Khususnya ini ada 3 hal. 1, antrean panjang. 2, proses administrasi yang ribet. 3, kurangnya informasi tentang manfaat dan pelayanan. Tolong jawab dengan ketik nomor saja. 1, nomor 2, atau nomor 3 di kolom komentar ya teman-teman. Kita mau lihat hasil pollingnya ya. Gimana hasil pollingnya? Jadi paling banyak nomor 3, lalu yang terbanyak kedua, nomor 3 ini kurangnya informasi tentang manfaat dan pelayanan. Lalu yang nomor 2 terbanyak, nomor 2 tentang proses administrasi yang ribet. Yang nomor 1 nggak terakhir nih, antrean panjang. Jadi untuk saat ini kalau dari polling masalah yang terakhir malah. Jadi benar mungkin tadi Dokter Hani udah benar menunjukkan bahwa kurangnya sosialisasi ya. Jadi orang banyak yang ya terutama peserta nggak tahu manfaat dan pelayanan itu. Kalau tadi lihat dari konten saya yang di IGD itu yang misalnya mengenai kan ada jenis-jenis penyakit ya Dokter Hani yang di cover oleh IGD. Itu kan memang rumusannya kan sangat umum ya. Balik lagi ada satu ayat mengatakan bahwa dokter penanggung jawab yang menentukan. Nah ini ya namanya diagnosa kan ya memang yang paham ya karena masalah medis ya hanya nakes ya dokter yang terkait ya. Saya mungkin jadi agak satu pertanyaan lagi, misalnya masuk IGD, taruhlah ada pernafasan tentang pernafasan akut gitu. Kapan sih dibilang bahwa misalnya nih, oh ini biayanya, ya memang sih saya tahu ya kapan itu kan susah ya namanya orang sakit, mereka bilang ini nggak di cover BPJS malah marah gitu. Tapi kapan sih mereka akhirnya paham, oh iya ini nggak di cover gitu sama BPJS sehingga mereka akhirnya apa mau rawat inap atau apa gitu ya, atau alternatif yang lain atau bagaimana gitu Dokter Hani. Ya. Praktek itu gimana sih gitu? Ya, sedikit diluruskan. Sebetulnya gini, saya juga pernah berdiskusi dengan verifikator BPJS ya, dan dia menyampaikan ada beberapa yang dulu ada di Kemenkes. Saya belum tahu betul kondisi yang 144 penyakit harus tuntas di vaskes primer itu diskusi saya dengan Mas Tonang tahun 2014-2015 sebetulnya tuh ada kriteria-kriteria emergensi itu sudah kita diskusi yang lama. Hanya persoalan sekarang begini, contoh Bu ya, Bulia ya. Katanya sakit mah itu nggak masuk kriteria IGD, itu kan ya paling gampang gitu ya. Mungkin nggak orang sakit mah nyari ulu hati itu datang ke UGD? Sangat mungkin ketika disertai dengan kondisi pemberatan, misalkan sampai terjadi muntah-muntah, sampai terjadi kekurangan cairan, dehidrasi, terjadi penurunan tekanan darah yang disebut dengan shock hipovolemik, itu kondisi kegawat daruratan. Makanya di dalam kriteria emergensi tersebut selalu di klausul yang paling akhir itu ada kata-kata dan kondisi emergensi lainnya. Jadi sebetulnya ada kalimat dan kondisi emergensi yang lainnya itu memberikan kewenangan kepada dokter, perawat di IGD untuk menentukan apakah ini masuk ke dalam kondisi emergensi atau tidak. Tadi saya kasih contoh misalkan sesak napas. Kalau sesak napas misalkan orang asmanya kambuh, status asmatikus, diobati di rumah dengan alat inhaler itu tidak membaik. Sekarang bagaimana kalau misalkan dia tidak segera mendapatkan pertolongan untuk perluasan jalan nafas, pemberian oksigen, bisa mengancam nyawa. Jadi emergensi itu kan tujuannya kan menyelamatkan nyawa, mencegah kecacatan dan mencegah kematian kan gitu kan ya. Nah jadi sebetulnya masyarakat kalau memang merasa itu kondisi emergensi tidak ada masalah daripada misalkan aduh katanya kalau sakit mah saja kan nggak ditanggung oleh BPJS, kalau hanya mah biasa nyari ulu hati minum obat sembuh betul, tetapi kalau disertai dengan muntah-muntah berlebihan sampai keluar cairan banyak, dehidrasi, tensinya sampai ngedrop 80/60 kan itu shock hipovolemik, itu mengancam nyawa gitu loh. Jadi sebetulnya dalam setiap diagnosa itu jarang banget dokter itu hanya diagnosa tunggal. Selalu ada yang namanya dengan kemungkinan komplikasi dan koinsidensi. Ada pemberatan, ada juga penyakit yang mengikutinya. Seperti itu. Jadi kondisi-kondisi itu sangat mungkin bisa menjadi emergensi dan biasanya ini menjadi ranah diskusi perdebatan antara verifikator rumah sakit dengan verifikator BPJS. Jadi memang pada prakteknya ya dibilang mudah juga enggak, ya susah ya juga enggak ya. Jadi ya memang ada situasi lah ya, lihat situasi ya kalau saya nangkepnya gitu ya Dokter Hani. Walaupun sudah ada panduan ya. Oke, mungkin saya mau ke Prof Tonang tadi kan saya nyebutin pollingnya ya Prof Tonang yang mengenai kurangnya informasi tentang manfaat dan pelayanan. Menurut Prof Tonang gimana ini supaya bisa secara bertahap kita maju lah jadi berkurang komplain tentang ini. 2014 itu medsos belum
masif sekarang. Waktu itu menjelaskan JKN sudah cukup berat, dalam arti harus kita ulang-ulang. Tapi juga situasi waktu itu aturan JKN itu belum sekompleks sekarang. JKN masih cukup sederhana. Kita waktu itu hanya perlu untuk mengubah mindset, menanamkan pemahaman pelan-pelan dan mulai bisa. Ketika kemudian JKN mulai berkembang dengan berbagai layanan, berbagai aplikasi, memang membutuhkan kembali ada sosialisasi. Nah, yang saya rasakan memang di akhir-akhir ini adalah tadi seperti yang disampaikan, ini pertanyaan tahun waktu itu kok sekarang muncul lagi. Lah, apakah ini ada pergantian generasi begitu, atau generasi begini? Masa generasi itu bukan berarti yang lama udah mati atau meninggal, bukan, tetapi dulu kan kita banyak bicara di Facebook yang mungkin itu di level kalangan yang sudah usia lebih matang mungkin gitu ya. Sementara saat ini saya melihat banyak pertanyaan muncul dari teman-teman yang mungkin masih muda, yang waktu 10 tahun lalu itu belum main medsos atau itu, sehingga akhirnya belum paham. Bisa yang sama, JKN sudah begitu kompleks dengan berbagai perkembangannya dan sudah tidak ada lagi petugas yang ada di rumah sakit lagi. Nah, ini juga jadi masalah. Nah, kebiasaan kita sekarang di medsos itu kan, kalau kita ingin tahu sesuatu kok nggak tahu kemana kan langsung pokoknya ngegas saja gitu kan di medsos kan. Ini kan biasa begitu. Jadi akhirnya jadi muncul banyak sekarang di medsos. Jika saya menggambarkan bahwa ini informasi kurang ini gitu. Nah, di saat yang sama, di rumah sakit sekarang itu cuma ada satu foto yang berisikan 2 orang. Satu foto pegawai rumah sakit dengan nomor HP tertentu, satu lagi fotonya pegawai kesehatan dengan nomor tertentu pula. Harapannya orang tuh kalau ingin tahu, tanyalah ke nomor itu, begitu. Tapi kan kita tahu orang Indonesia itu kan kalau nggak ketemu orang, nanya kan nggak marem. Kalau nggak bisa sampai nuding-nuding nggak marem ya, dokter ini ya. Kalau belum kamu gitu kan, ya cuma suruh ada nomor HP kan nggak suka lah ini. Jadi akhirnya memang sebenarnya kita perlu sekarang kembali sedikit lah, kita mundur sedikit lah untuk mencoba menanamkan lagi ke teman-teman yang muda-muda ini memahami JKN dengan bahasa mereka juga. Sekarang itu perlu supaya nanti akhirnya teman-teman ini paham betul bahwa kemudian ada yang masih belum beres dengan JKN, wajar pasti ya, tapi kalau minimal prinsip-prinsip dasar itu paham dulu, sehingga kalau nanti berkomentar itu komentarnya komentar yang runtutan dan linitasnya itu masih ada. Karena kadang-kadang kita suka merasakan bahwa komentar ini apa sih masuk komentar ini, sebenarnya cuma karena dia sedang pengen pelayanan, nggak mudeng pokoknya gas saja. Nah, ini kan kita tidak mudah menghadapi seperti ini gitu kan ya.